orang yang menggunakan kaidah tasawuf maqasid untuk membimbing orang memilih sesuatu seperti itu dengan alasan bahwa kita ikhtikar atau lain mengambil mudarat yang paling ringan. Ini seringkali yang disebabkan di masyarakat seperti itu. Ini tanggapan Ustaz bagaimana? Masalah klasik ini. Biasa itu kan akhafud dararain dan yang kaidah-kaidah seperti itu ma'ruf, para pelajar tahu, antum tahu ya. Dan ulama membuat kaidah itu tentu kan tidak sembarang tatbik penerapannya, harus dilihat dulu penerapannya itu bagaimana, tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, maka kaidah itu akan jadi permainan seperti sekarang. Yang ini bilang yang masuk ke kancah perpolitikan praktis ini bilang akhafud dararain. Ya, yang lain lagi bilang macam-macam. Tapi ala kulli hal ada mudarat, ada akhafud dararain, ada yang tidak mudarat. Kita pilih yang mana? Yang tidak mudarat. Ada mudarat. Ada mudaratnya lebih kecil. Yang ketiga ada sama sekali tidak mudarat. Nah ini yang tidak pernah dibicarakan. Lah kita memilih ini yang tidak mudarat. Kenapa kita harus memilih akhafud dararain? Akhafud dararain kan masih ada mudaratnya walaupun kecil. Tapi kita justru tidak ada mudarat sama sekali. Tidak ada mudarat. Kalau kita tidak masuk, sama sekali tidak mudarat bagi kita. Tidak ada beban. Dakwah tetap jalan. Dan kita mendakwakan siapa saja. Dan tidak mengkotak-kotakan dakwah ini dengan mendukung sebagian, tidak mendukung sebagian. Yang mau tidak mau kita akan berhadapan dengan kaum muslimin juga. Ini yang namanya tafarruq. Dan ini adalah asabiyah. Kita tidak melihat saksiannya, orang per orangnya. Ya, misalnya ada 2 atau 3 calon, bukan itunya, tapi pendukungnya itu. Pendukungnya masing-masing kaum muslimin tidak? Kaum muslimin. Mau tidak mau. Nah, itu tafarruq. Kalau perang kan perang dengan siapa? Kaum muslimin. Tafarruq. Dan saling asabiyah. Seperti kejadian sekarang. Nah yang sangat kita sayangkan, itu memang harus berjalan di satu negeri yang memang demokrasi, tidak dapat tidak. Tapi pembicaraan saya ini tertuju kepada para pelajar, para asatidzah, ya, khususnya ahlus sunnah. Terjun ke kancah perpolitikan seperti ini sangat rendah sekali. Karena dia masuk dalam kubangan jahiliyah. Yang dia bukan jahiliyah. Dan dia akan mencari-cari dalil. Bahkan sebagian saya lihat telah tahrif, melakukan tahrif. Tahrifun nusus, merubah-rubah nas. Dipaksakan untuk dijadikan sebagai sebuah dalil. Ya, ini yang sangat kita sayangkan. Sangat kita sayangkan. Ya, dalilnya itu akhafud dararain. Kenapa kita harus pilih akhafud dararain kalau ada yang tidak ada mudarat sama sekali? Tidak ada mudarat sama sekali ketika para dai itu tampil sebagai dai. Dia tidak masuk ke dalam kancah perpolitikan seperti itu. Dia tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dia ajak manusia ke jalan Allah, tauhidullah. Bukan dia ajak manusia untuk mendukung salah satu seperti kebanyakan orang.
Paham nggak? Ya, ini di negeri seperti ini, negeri lain yang memakai sistem demokrasi, tidak ada yang seperti ini, politik seperti ini. Ya, tidak dapat tidak. Kita setuju atau tidak setuju tetap berjalan ini. Karena sistemnya seperti ini. Tapi yang sangat saya sesalkan, ya, saya sayangkan, para pelajar ilmiah, ya, para asatidzah, khususnya yang mengerti dakwah yang hak ini, dakwah yang berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia, itu masuk ke politik praktis seperti sekarang ini, sehingga memporak-porandakan dakwah itu sendiri dan masuk ke dalam, ya, kalau politik seperti ini siapa saja bisa berbicara. Antum datang ke warung kopi, minum kopi, situ ada orang-orang, ngomongnya apa? Politik. Hari-hari ini ya, politik. Siapa saja berbicara politik. Politik yang sekarang ya. Baik yang paling tinggi, orang kaya sampai orang miskin. Yang S3, S2, S1, sampai tukang beca, tukang ojek, bicara politik. Karena memang negerinya seperti ini politiknya. Ya. Nah ini semua orang berbicara.